Sepanjang sejarah sepak bola, dari jutaan pemain yang telah berlaga sejak turnamen pertama digelar, belum pernah ada rivalitas yang mampu menyaingi intensitas dan pengaruh dari persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dominasi mereka begitu luar biasa, hingga keduanya memiliki basis penggemar yang tersebar di seluruh penjuru dunia, seolah membelah bumi menjadi dua kubu besar. Keduanya adalah yang terbaik di posisi masing-masing. Tapi di luar Messi dan Ronaldo, siapa saja pemain lain yang pantas masuk dalam jajaran tiga besar terbaik sepanjang masa di setiap posisi? Mari kita bahas satu persatu, dan lihat apakah ada pemain dari daftar ini yang berasal dari klub favoritmu. Menariknya, bahkan pemain sekaliber Neymar, yang penuh bakat, teknik tinggi, dan karisma luar biasa, belum cukup layak masuk daftar tiga winger terbaik sepanjang masa. Kita mulai dari posisi kiper. Tapi tolong bantu subscribe dan tekan lonceng ya kawan-kawan, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Semoga kalian mudah rezeki selalu. Akun ini akan membahas segala hal tentang sepak bola. Kita bahas dari kiper ya. Yang pertama ada Lev Yashin. Satu-satunya kiper yang memenangkan Ballon d'Or 1963. Yashin menjadi legenda karena refleks luar biasa dan inovasi dalam peran kiper modern. Dijuluki The Black Spider, ia dominan di era 1950-70 dan merevolusi bagaimana kiper ikut aktif dalam membaca permainan. Kemudian kiper terbaik di generasi kita yang tidak pernah memenangkan Liga Champion yaitu Gianluigi Buffon. Simbol kesetiaan dan kelas. Pemenang Piala Dunia 2006, Buffon menunjukkan konsistensi luar biasa selama lebih dari 2 dekade di level tertinggi. Refleks, positioning, dan kepemimpinannya membuatnya jadi panutan. Ketiga ada kiper super build-up Manuel Neuer, pemain Jerman paling berpengaruh di abad ini. Pelopor, Sweeper modern. Neuer tidak hanya menjaga gawang, tapi juga mengatur ritme permainan dari belakang. Ia adalah kunci Jerman menjuarai Piala Dunia 2014, dan mendefinisikan ulang posisi penjaga gawang. Geser ke right back, kita mulai dari Cafu. Back kanan legendaris Brasil yang dikenal karena stamina dan kemampuan menyerangnya. Memenangkan 2 Piala Dunia, 1994, 2002, Cafu adalah simbol back sayap ofensif yang tak pernah lelah menyisir sisi kanan. Kemudian andalah Barcelona, pemain dengan trofi terbanyak setelah Lionel Messi, Dani Alves. Pemain paling banyak memenangkan trofi di sejarah sepak bola. Kreatif, teknikal, dan sangat aktif dalam fase menyerang. Perannya di Barcelona sebagai bek kanan menyerang membuatnya pionir era modern. Kemudian ada Philipp Lahm, salah satu wingback yang pernah beberapa kali masuk ke kandidat Ballon d'Or. Bek yang sangat cerdas secara taktis, bisa bermain di kanan maupun kiri. Memenangkan Piala Dunia 2014 sebagai kapten Jerman. Dikenal karena ketepatan umpan, disiplin, dan kecepatan membaca situasi. Bahas ke center back, mulai dari legenda Jerman Franz Beckenbauer. Pelopor libero. Beckenbauer menggabungkan gaya elegan dengan kecerdasan tinggi dalam membawa bola dari belakang. Juara Piala Dunia sebagai pemain 1974 dan pelatih 1990. Kemudian ada legenda Italia yang menolak untuk bermain di Piala Dunia 2006 padahal tahun itu Italia memenangkan Piala Dunia, yaitu Paolo Maldini. Legenda Milan dan Italia, Maldini dikenal karena positioning dan teknik bertahannya. Meski awalnya bek kiri, ia juga tampil dominan di pusat pertahanan pada paruh akhir karirnya. Kemudian ada pemenang hampir semua trofi, mulai dari Champion, Euro, Piala Dunia, centerback kejam kita Sergio Ramos. Bek modern yang agresif, kuat dalam duel udara, dan sering mencetak gol penting. Ramos adalah simbol kepribadian tangguh, dan kapten Real Madrid saat mendominasi Eropa, 4 UCL dalam 5 tahun. Geser sedikit ke bek kiri, di posisi pertama ada Roberto Carlos. Bek kiri ofensif dengan kecepatan luar biasa dan tembakan roket. Perannya dalam serangan sama pentingnya dengan pertahanan. Legenda Brasil dan Real Madrid. Kemudian ada bek yang ditakuti Cristiano ketika bermain di Premier League, Ashley Cole. Bek kiri terbaik Inggris yang sangat solid dalam bertahan. Berhasil menetralisir banyak winger top di era Premier League. Konsistensi dan taklingnya luar biasa. Terakhir ada pemenang Liga Champion 3 kali berturut yaitu Marcelo.
Bek kiri flamboyan dengan teknik luar biasa dan pengaruh besar dalam fase menyerang. Bagian penting dari dominasi Real Madrid di Liga Champions, 5x juara. Maju sedikit ke gelandang bertahan. Super defend midfielder ada Claude Makelele. Nama posisinya bahkan diambil dari dirinya, Makelele Role. Ia mengubah cara pandang dunia terhadap gelandang bertahan, menjadi pengatur ritme bertahan dan penyeimbang taktis. Kemudian ada si tenang Sergio Busquets yang datang dari La Masia. Kunci sukses Barcelona dan Spanyol dalam era tiki-taka. Tak menonjol secara fisik, tapi cerdas membaca permainan dan punya distribusi bola akurat. 3 trofi internasional besar. Terakhir ada Lothar Matthaus. Meski juga dikenal sebagai gelandang box-to-box, Matthaus tampil solid sebagai DM di akhir karir. Juara Piala Dunia 1990, dan salah satu pemain paling lengkap secara fisik dan teknis. Lebih ke depannya itu gelandang serang. Pasti dong di urutan pertama ada Zizou, pembawa Prancis pertama kali juara Piala Dunia dan hampir saja kembali meriah Piala Dunia apabila tidak di kartu merah setelah menabrak Materazzi dengan kepalanya. Zinedine Zidane, gelandang serang elegan dengan kontrol bola dan visi memukau. Mencetak gol penting di final Piala Dunia dan UCL. Zidane adalah simbol dari keindahan sepak bola. Kemudian ada pangeran dari Amerika Selatan, Diego Maradona. Genius dengan bakat alami luar biasa. Membawa Napoli dari tim mediocre menjadi juara, dan memimpin Argentina juara Piala Dunia 1986. Visi, dribbling, dan leadership-nya legendaris. Ketiga lagi-lagi gelandang Prancis Michel Platini. Maestro Prancis di tahun 1980-an. Memiliki visi, passing, dan penyelesaian kelas dunia. Menjadi inspirasi banyak playmaker modern. Lebih ke depan kita masuk ke bagian forward dari right winger. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan sudah pasti goat Lionel Messi. Sempat bermain sebagai RW di Barcelona, Messi menciptakan definisi baru untuk peran ini. Ia menggabungkan pencetak gol, kreator, dan dribbler dalam satu paket lengkap. Kemudian ada Garrincha. Legenda Brasil yang mengandalkan dribbling eksplosif dan insting alami. Bersama Pele, membawa Brasil juara Piala Dunia 1958 dan 1962. Garrincha adalah seniman sejati. Terakhir ada partner Ribéry yaitu Arjen Robben, winger modern dengan kaki kiri mematikan. Meski semua orang tahu ia akan cut inside, tak banyak yang bisa menghentikannya. Sangat menentukan di klub dan timnas Belanda. Masuk ke left winger. Pemain top sayap kanan di posisi pertama ada goat kita Cristiano Ronaldo. Berawal sebagai winger, Ronaldo berevolusi menjadi mesin gol. Ia adalah gabungan kecepatan, kekuatan, dan naluri mencetak gol terbaik yang pernah ada di sisi kiri lapangan. Kemudian ada pesulap, Ronaldinho. Membuat sepak bola terlihat seperti tarian. Skill, flair, dan kreativitasnya tak tertandingi. Ikon global yang membawa senyum ke wajah para penonton. Ketiga ada Neymar. Celeste Jago Bonito, pemain dengan skill yang luar biasa, dribble yang memanjakan mata, bahkan orang-orang ingin bisa bermain bola seperti Starbus satu ini. Kemudian kita bahas striker. Di urutan pertama, ada Pele. Raja sepak bola dengan lebih dari 1000 gol. Pemenang 3 Piala Dunia, Pele adalah striker komplit, cepat, kuat, teknikal, dan klinis. Ia adalah simbol kejayaan Brasil. Kemudian ada El Fenomeno Ronaldo Nazario yang juga berasal dari Brazil. Fenomeno adalah penyerang paling eksplosif di masa jayanya. Kombinasi dribbling, kecepatan, dan finishingnya mengintimidasi lawan. Pahlawan Piala Dunia 2002. Ketiga ada striker hebat yang terlalu cepat pensiun padahal lagi jaya-jayanya yaitu Marco van Basten. Striker klasik dengan teknik luar biasa. Golnya di final Euro 1988 adalah karya seni. Cedera memperpendek karirnya, tapi kualitasnya tidak terbantahkan. Setiap pemain dalam daftar ini bukan hanya yang terbaik secara statistik, tapi juga mewakili era dan filosofi permainan tertentu. Mereka menginspirasi generasi baru di posisi mereka masing-masing dan seringkali mendefinisikan ulang peran tersebut. Dari penjaga gawang yang bertransformasi menjadi playmaker hingga winger yang menjadi top scorer dunia, daftar ini mencerminkan evolusi sepak bola sepanjang masa.